Jadi saya ini lulusan SMA Negeri 3 Medan. Saya lulus tahun 86. 86 saya kuliah di PB Bogor. Lulusnya 91. Ada juga teman-teman di sini dari PB mungkin. Kalau ada nanti kita bisa ngopi-ngopi di luar ini. Bagaimana perkembangan pertanian di negara kita. Kemudian saya S2-nya, saya bekerja di perkebunan. Saya sempat bekerja di perkebunan Bapak Ibu di Sokvin Indonesia. Saya ditempatkan di kebun di Melabuh, itu sekitar kira-kira ya 2000 hektar lah saya pimpin. Setelah itu saya melanjut ke Monash University tahun 95 saya lulus MBA. Kemudian saya banyak bekerja di perusahaan luar negeri, di global company, di Somersey, perusahaan Prancis selama 4 tahun, di Hess, perusahaan Amerika selama 8 tahun. Saya ditempatkan di Singapura dan di Malaysia. Sering ke Prancis, ke Inggris, ke Amerika, mewakili Indonesia dalam hal kepemimpinan kita di perusahaan gitu. Jadi kadang-kadang kita harus berdiskusi dengan orang-orang asing yang tidak kita kenal. Dan kita harus berdiskusi in English kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kan nggak mungkin ya saya ajak berdiskusi bahasa Batak. Ayo buat lah ya. Boleh ditambahin semonon kan nggak bisa ya. Pasti pertanyaannya, how can we do it better? Kan gitu ya. Well, you need to give me the answer. What will be the program for that? Gitu. Jadi saya pikir saya sangat bersyukur kepada Tuhan juga ya bahwa kita diberkati juga semua orang Indonesia ini diberkati dengan otak brain yang sama bagusnya dengan seluruh bangsa lain di dunia. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu ya. Jadi apalagi saya ini berhadapan dengan para pendidik gitu. Jadi saya salam hormat buat seluruh kepala dinas yang hadir hari ini, baik dari Kota Medan maupun dari berbagai provinsi. Saya sangat terhormat juga hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk sharing beberapa yang kita lakukan di Badan Gizi Nasional. Di sini ada juga tim saya dari Badan Gizi Nasional. Jadi ada tim yang menjadi kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Tolong berdiri semua yang ikut. Kita berikan aplaus Bapak Ibu. Mereka inilah sarjana-sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang direkrut atas instruksi Pak Presiden, Pak Prabowo dan Wakil Presiden. Mereka direkrut sebagai sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Mereka berasal dari Provinsi Sumatera Utara ya. Dan mereka juga lulusan dari perguruan tinggi yang ada di negara kita. Jadi ada mereka di sini lulusan dari khusus, tapi ada juga yang dari luar ya, dari Jawa, ada yang dari Kalimantan. Jadi mereka inilah yang menjadi kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ataupun kalau Bapak Ibu lebih mudah nangkepnya dapur MBG di seluruh Sumatera Utara. Oke, silakan dulu. Berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu mereka lah ujung tombak kami di bawah. Karena pengaturan makan bergizi itu Bapak Ibu itu harus dipimpin oleh satu manajer yang dia benar-benar mengerti visi dan misi dari program ini sehingga tidak dilaksanakan dengan sembarangan. Dan itulah desain yang kita buat. Jadi saya sebagai deputi sistem tata kelola bersama kepala badan itu Profesor Dadan Hindayana itu teman seangkatan di PB. Jadi kami sama dari mulai dulu kuliah gitu ya. Jadi mempunyai satu pola pemikiran mungkin yang kalau sistematis ilmiah itu sudah terbiasa gitu. Jadi bagaimana kita membuat segala sesuatu itu dengan satu pikiran yang systematically it should be correct gitu ya. Dan tapi secara empirikal kita juga bisa bertanggungjawabkan. Itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, saya nanti akan share sedikit materi, tapi ada videonya juga, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Saya share video. By the way, bapak saya dulu itu kerja di Inspektorat Penanka di Sumatera Utara. Long time ago ya, sudah meninggal tahun 2003. Dan sempat jadi direktur SMEA di Bali. Oke, mungkin jalan-jalan Tuhan kali yang bawa saya ke sini. Ini mana Pak Faisal? Mungkin gitu kali Pak Faisal, kenapa di Sumatera Utara duluan saya ya? Tidak di pulau lain, padahal saya sering diundang ke Kupang, ke Nusa Tenggara Barat, ke Bangka, Belitung, Jambi, sampai ke sana Manado, Kalimantan. Baru di sini saya yang dengan benar tadi Pak Kepala itu. Baru di sini saya dengan BNPT ya, baru di sini. Oke, next. Nah ini Bapak Ibu sekilas gambarannya bagaimana kita lakukan program makan bergizi gratis dan kita bisa melihat wajah-wajah yang sangat gembira dari anak-anak kita ya. Saya bisa bilang ini anak-anak kita ya, semua ya. Saya kelahiran tahun 68. Jadi ya
Ini anak-anak kita lah ini semua. Bahkan mungkin ada yang cucu ini. Nah, kita lihat bagaimana mereka begitu bahagia gitu ya di wajahnya ketika menerima makan bergizi gratis dari Pak Presiden. Lanjut. Nah, ini sedikit mengenai dunia pendidikan di negara kita, Bapak Ibu. Ini data, kita sengaja tampilkan data dari BPS. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini adalah data kenyataan dari kondisi rumah tangga di negara kita. Dari mana rumah tangga di Indonesia ini datangnya dari sisi penghasilan? Ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini yang warna merah ini menyatakan inilah gambaran dari keluarga miskin yang ada di negara kita, di mana penghasilan dari orang tuanya kurang dari 1 juta. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini jumlah anggota keluarganya. Keluarga miskin yang hanya berpenghasilan kurang dari 1 juta, anggota keluarganya ada 4,78. Kalau suami istri kan sudah 2 ya berarti ya. Jadi dia punya anak itu rata-rata 2,78. 2,78 anaknya. Berarti Bapak Ibu tahu lah dari 100 keluarga ada yang mempunyai anaknya 3, tapi ada 12 yang punya anaknya 2. Jadi dia 2,78 ya. Nah itu kira-kira, tapi rata-rata 3 anaknya. Penghasilan orang tuanya ini rata-rata ya. Jadi saya juga ketemu di Medan ada yang anaknya 5 gitu. Nah penghasilan orang tuanya di bawah 1 juta. Kemudian ini penghasilan orang tua di bawah 2 juta. 2 juta ke bawah gitu ini 4,34. Jadi anaknya juga masih rata-rata 2,34. Ini dia mulai dari penghasilan yang masuk ke angka-angka ya 5 juta ke atas sampai ke 15 juta. Ini ya dia 3,76. Jadi anaknya 1,76. Kemudian yang ini di penghasilan ya normalnya yang 2 digit lah, para manajer, mungkin ada juga yang sudah direktur ya di level penghasilan sampai 30-40 juta, 50 juta sebulan. Nah, yang ini Bapak Ibu, ini orang-orang yang sebenarnya sangat kaya ya. Kalau dia mau punya anak 5, 10 pun bisa. Dia biayai, sanggup dia. Tapi Bapak Ibu bisa lihat ya, anomalinya bahwa orang-orang kelas atas ini justru cenderung punya anaknya hanya 0,84. Artinya dari 100 keluarga hanya 1 yang punya. Hanya dari 100 kepala keluarga punya anak 1 ada 84 keluarga. Yang lainnya nggak punya anak, atau belum punya anak, atau nggak kepikiran punya anak, gitu ya. Atau kepikiran tapi belum waktunya, gitu ya. Nah, implikasi dari ini apa? Bapak Ibu sebenarnya dari sini bisa dikatakan bahwa anak-anak kita yang berada sekarang di negara kita ini, ya, yang jumlah anak sekolahnya lebih kurang ada 76 juta itu, sebenarnya didominasi oleh keluarga, kan ini yang paling banyak, keluarga menengah ke bawah, gitu. Nah, anak-anak yang umumnya sudah sangat berada itu ya, mungkin mereka mengirimkan anaknya sekolah ke luar negeri. Nah ini satu gambaran, ini karena ini nanti berujung kepada kenapa program ini di launching. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ini sebenarnya juga fenomena di berbagai negara maju di dunia. Jadi saya pernah bekerja di Eropa, saya pernah di Amerika. Satu fenomena bahwa orang-orang di Eropa yang sudah sangat mapan justru merasa mempunyai anak itu suatu kerepotan. Padahal mereka sangat kaya. Nah, ini terkadang membuat nanti negara-negara seperti itu tidak menyadari kalau dia nanti akan go to extinction. Dia mungkin akan hilang rasnya ya. Bapak Ibu bayangin kalau anak kita sudah tidak mau menikah, tidak mau punya anak, maka keturunan kita berhenti di mereka, hilang. Di Singapura, saya sempat tinggal 4 tahun di Singapura, sudah menjadi fenomena orang muda Singapura itu tidak mau menikah karena repot hidup berkeluarga, apalagi punya anak. Sampai negaranya membantu membiayai. Okay. Amazing, di negara kita berbeda, nggak begitu yang terjadi. Di negara kita berani aja nikah dan berani punya anak banyak. Walaupun susah, malah berani punya anak banyak. Gitu. Nah, saya sih kalau dalam hal itu saya lebih positif berpikir. Kalau saya ngelihat ya, children is a blessing from God. Kalau menurut saya, anak-anak itu adalah berkat juga dari Tuhan. Jadi saya punya anak 4. Anak saya 4, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Nah,
Bapak Ibu ini bisa melihat di sini ini dampaknya Bapak Ibu, kira-kira ini berkorelasi dia ke sini. Ini adalah rata-rata anak-anak kita bersekolah di negara kita ini. Kan kita maunya anak-anak itu paling nggak bersekolah 12 tahun kan Bu ya? Kan 12 tahun wajib belajar ya. Sampai SMA kan. Kalau Bapak Ibu di sini pasti rata-rata 20 tahun kali ya, karena ngambil S1 lagi, ngambil S2 lagi, ngambil S3. Ya, kalau udah ngambil S3 itu ya kan berarti tambah sekitar 10 tahun lagi ya. Dari 12 tahun. Jadi saya juga ngambil S3 di Swiss. Ya, itu kira-kira butuh 3 tahun lah ngambil S3 di Swiss. Nah, bayangin Bapak Ibu, coba lihat di sini. Rata-rata anak-anak kita itu Bapak Ibu, ternyata bersekolah hanya 9 tahun, itu realita negara kita. Anak-anak kita hanya bersekolah 9 tahun. Banyak yang mereka hanya sampai tamat SMP. Ya kan SD kan 6 tahun, SMP 3 tahun. Masa? SMP tamat dia udah harus bekerja bantu orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya ada di sini tadi. Jadi related ini datanya. Ini data BPS. Nah, yang paling mengenaskan Bapak Ibu, kalau di sini nih, Bapak Ibu NTB, NTT, Kalbar 7,74, jadi baru lulus SD sudah langsung disuruh ikut bantu orang tuanya, karena orang tuanya nggak sanggup lagi mungkin ngasih makanan itu banyak anak, dia harus ikutan petani. Yang tinggi itu siapa? Ini realita, makanya katanya jumlah stunting juga paling banyak di berdasarkan daerah. tempat-tempat ini, dan di Papua nih, Papua Mana? 7,1. Sumatera Utara yang Kalau mana? orang di Jakarta sih masih 11,45. Oh, Jakarta yang paling tinggi. Lama sekolahnya. Jakarta paling Hampir tinggi ya? memenuhi di Jakarta ya. Nah, kemudian kita mau lihat Sumatera Utara ya. Sumatera Utara Sumut mana? di mana letaknya? Sumut tuh 9,82. Lumayan. Masih lebih rendah daripada orang di Kepulauan Riau Oh, dan Riau. juga orang di Maluku. Berarti Sumut dua. masih 9,82. Dua di atas. Jadi Tiga. masih ada tantangan kita bagaimana supaya anak-anak ini bisa terus bersekolah selesai dulu sampai dia SMA-nya paling tidak 12 tahun, baru dia mungkin mencari kerja. Kira-kira gitulah. Nah, melihat inilah Bapak Ibu, maka negara mengatakan, wah kalau begini nih rata-rata tangga penduduk miskin kita banyak, mereka perlu untuk dipenuhi gizinya anak-anak ini. Kalau nanti anak-anak kita ini terus bertumbuh dengan kondisi ini yang mendominasi, ya, mereka datang ke sekolah dengan perut lapar, dengan pikiran yang juga kosong gitu ya, dia tidak mampu menangkap pelajaran, maka makin banyaklah tawuran terjadi di negara kita nantinya. Karena saya juga belajar dari berbagai artikel, Bapak Ibu bisa baca, hungry people is angry people. Orang yang lapar itu adalah orang-orang yang marah. Jadi itu sangat berbahaya. Karena itu Pak Presiden bilang negara kita harus menjamin satu ketahanan pangan, paling tidak cukupi kebutuhan gizinya, paling tidak cukupi dia, tidak kelaparan dia hari ini. Itulah yang sangat menyentuh hati Pak Presiden ketika katanya dia melihat satu anak Indonesia ketika beliau pernah bertugas di tim dia lihat anak meninggal kelaparan di hadapan. Ini salah satu yang memicu beliau kenapa membuat program ini. Nah, jadi kita juga akan meningkatkan rata-rata lama sekolah. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa percaya juga dengan saya, tapi bisa juga bilang enggak begitulah gitu. Bahwa dengan adanya makan bergizi gratis ini anak-anak jadi makin rajin datang sekolah. Absen berkurang. Ini kami putarkan video dulu ya Bapak Ibu ya. Boleh kita nonton video yang di Sukabumi. Video Sukabumi. Jadi pertama kali program ini dijalankan di Sukabumi Bapak Ibu. Video ini 5 menit. Jadi kita nanti bisa lihat bagaimana di video ini ibu-ibu yang bekerja itu ibu dari sekitar dapur, kemudian guru-gurunya bagaimana tanggapannya, kemudian anak didiknya bagaimana tanggapannya ya. Mari kita saksikan bersama Bapak Ibu. Satuan Pelayanan Makan Bergizi Warung Kiara yang sudah menjadi pilot project selama 10 bulan telah menyerap tenaga kerja dari warga sekitar, mulai dari petugas, driver pengantar makanan, supplier, bahkan sampai petani pun merasakan manfaatnya. Ibu Neni Rubianti adalah satu dari sekian banyak warga yang merasakan langsung manfaat program makan bergizi. Saya Ibu Neni Rubianti yang berasal dari Desa Warung Kiara ini, warga RT 3 RW 01. Sebelumnya saya itu sebagai ibu rumah
di rumah. Dengan program makan bergizi ini, alhamdulillah saya bisa interaksi dengan teman-teman yang bekerja di sini, terus mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan tambahan income dari program ini. Walaupun masuk jam 3, perasaan saya itu merasa senang bahwa saya itu akan memberikan makanan gitu ke anak-anak yang sekolah. Nah, mereka masuk jam 3 pagi. Nama saya Pak Sep, saya petani dari Wabegera, khususnya di pertanian sayur mayur, ya sejenis kangkung, bayam, cabai rawit juga. Dulu sebelum ada pelayanan makan gratis ini, nah itu cuma istilahnya per kilo aja 1 kilo, 4 kilo, tapi cukup untuk istilahnya 1 hari, 2 hari, terus nanam lagi. Kalau sekarang setelah ada pelayanan ini, kan kita kebutuhannya tuh sekali membutuhkan itu kan banyak gitu kan, sampai 700 ikat gitu kan, merasa terbantu sekali gitu kan, sekali penjualannya itu ya kan membutuhkan 700 ikat itu kan lumayan lah gitu kan, minimal sekali 1000 aja kan udah 700.000 gitu. Berkaca dari keberhasilan Satuan Pelayanan Makan Bergizi di Warung Kiara, uji coba program makan bergizi terus dijalankan di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya di Desa Bojongkoneng, Hambalang. Penanggung jawab Satuan Pelayanan direkrut dari sarjana penggerak pembangunan dengan tujuan melibatkan pemuda dalam aktivitas masyarakat pedesaan. Salah satunya program makan bergizi gratis. Nama saya Azazul Syaputra. Di sini saya sebagai kepala unit pendistribusian makanan bergizi dari program kerjanya Bapak Prabowo. Lebih tepatnya di daerah Bojongkoneng, Hambalang. Sebelumnya saya bergabung dengan sarjana penggerak pembangunan di tahun 2024. Sebagaimana kita tahu, sarjana penggerak pembangunan ini salah satu program Bapak Prabowo untuk menampung banyak sarjana-sarjana kita untuk bekerja, dan sejauh ini sebagai kepala unit di daerah-daerahnya masing-masing. Sama halnya dengan Warung Kiara, Satuan Pelayanan Bojongkoneng juga mampu membuka lapangan kerja untuk warga sekitar. Sebenarnya menarik ya, maksudnya buat saya secara pribadi, unit ini menarik karena pertama kita menggunakan roda ekonomi yang ada di dekat dalam dapur. Pertama, bahan-bahan yang kita gunakan kebanyakan bahan-bahan yang disediakan oleh para masyarakat yang ada di dalam dapur. Kedua, kita juga merekrut orang-orang untuk bekerja di dapur kita ini. Ya, orang-orang miskin itu lagi. Jadi memang memberdayakan jarak sekitar 0 sampai 4 km yang ada di daerah dapur. Jadi kita memberdayakan mereka semua untuk bekerja di sini, dibuka lowongan pekerjaan, dan itu jelas akan sangat banyak di Indonesia nantinya. Alhamdulillah perubahannya sangat luar biasa bagi kami ya. Nah, ini guru. Efek kehadiran anak, dari absensi anak, dari asalnya anak yang malas untuk sekolah, datang ke sekolah, tapi sekarang anak lebih rajin ke sekolah karena ada makanan bergizi. Senang, jadi nggak ngeluarin uang buat jajan, jadi ntar uang jajannya ditabungin aja. Kan membantu buat anak-anak, orang tua juga. Kadang kan di rumah ada juga anak yang nggak kebeli susu, kalau di sekolah ada dapat, ya alhamdulillah membantu. Harapannya ya seterusnya. Alhamdulillah membantu sekali buat anak-anak, buat kami juga guru-guru. Makan bergizi menjadi harapan kita semua. Harapan untuk para petani di berbagai wilayah, harapan para orang tua dan guru, harapan baru untuk anak-anak Indonesia di masa depan. Oke, demikian penahan Bapak Ibu. Jadi saya tadi udah ikut makan lesehan itu, yang makan duduk di lantai bareng di sekolah itu saya ikutan di situ. Cuman nggak saya buat videonya ya, masa. Tapi sangat menyentuh, kita bersama-sama dengan anak-anak kita makan gitu ya di tempat-tempat memang di mana mereka itu orang tua kebanyakan guru tani. Ya sekolahnya pun masih ya jelek lah gitu ya. Toiletnya aja masih perlu diperbaiki gitu. Jadi nah kesitulah program ini yang bisa sangat berdampak pada anak-anak kita. Mungkin kalau orang-orang yang sudah menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah semi internasional, yang mungkin sudah memberikan jajan anaknya 100.000 per hari, ya ada juga sih yang tidak mau program ini diberikan ke mereka. Tapi kami menghargai itu juga.
Karena mereka bilang, Pak, mungkin sekolah lain yang lebih membutuhkan. Tapi kalau Pak Prabowo, Pak, itu baik sekali. Nah, ini kita lanjutkan, next. Siapa sebenarnya penerima makan bergizi nanti ya? Ada prepresnya. Jadi, Bapak Ibu pasti bertanya, kenapa program ini mesti diberikan sampai ke anak SMA? Kenapa tidak stop di SMP? Kenapa tidak stop di SD aja? Kan banyak yang bisa di-save uang APBN. Kan gitu ya ceritanya. Nah, kita tentu ada dasar empirical study-nya, itu tadi yang kita bilang ya, karena Profesor Dadan itu sebagai kepala badan dan juga saya, memang kita terbiasa memang kalau kita melakukan sesuatu, baiknya ada landasan empirical study yang kita buat. Nah, ini adalah hasil studi di berbagai universitas di dunia yang memang dia mengkhususkan kepada bagaimana melihat, mereview perkembangan anak-anak dan perkembangan manusia. Jadi ini ada dibilang human growth velocity chart. Jadi masa pertumbuhan manusia itu sangat ditentukan dari 1000 hari pertamanya juga. Ya, 1000 hari pertama itu sangat menentukan dalam pertumbuhan manusia. Nah, karena itulah di sini disebut ya growth rate unit katanya ya. Nah, ini kan bahkan sampai ke dia di umur nanti di 19 tahun. Jadi mulai dari kandungan ibu itu kan 9 bulan ya. Ya, makanya kita memberikan program ini ke ibu hamil, ibu menyusui juga. Jadi mulai dari ibu hamil sudah kita berikan, kemudian ketika anaknya lahir, nih Bapak Ibu lihat, kita berikan juga ini program sampai dia umur 4 tahun kan. Kemudian ada juvenile phase, ya, baru kemudian masa peak pertumbuhan, dan di review lagi, dilakukan penelitian bahwa pertumbuhan anak-anak perempuan itu tercapai peaknya di umur 12 kalau anak perempuan. Itu sebabnya Bapak Ibu dulu saya baru sadar, oh iya dulu makanya saya waktu dulu saya di SMP Marta Dinata, teman-teman cewek saya memang lebih gede-gede badannya gitu dari saya gitu. Oh rupanya itu ada dasar empirikalnya bahwa memang perempuan itu grow faster ketika sampai di usia 12. Ketika usia masuk ke angka 14-15 itu pria yang menyusul. Makanya para pria makin terlihat lebih tinggi-tinggi, gede-gede di usia SMA. Nah, karena itulah kita bilang, ya program ini dibuat dari mulai ibu hamil, ibu menyusui, balita sampai SMA. Jadi tidak kita lakukan sampai perguruan tinggi, dia stop di SMA. Karena kalau kita lakukan perguruan tinggi itu namanya udah tuli, itu sudah untuk konteks kita mendukung pertumbuhan anak dan memberikan asupan gizi. Nah ini sebabnya Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya kenapa tidak di stop aja SMA, kami bilang itu seperti Anda melakukan satu perbaikan di satu jalan, ada jalan berlubang, Anda tutup tengahnya sampai agak ujungnya tetap ada lubangnya. Jadi tidak selesai ya lubangnya, jadi bisa kejeblos juga. Jadi bisa stunting atau bisa juga pertumbuhan yang kurang gizi juga ketika dia di SMA-nya nanti. Itu sebabnya. Next. Nah, di dalam Perpres Bapak Ibu disebutkan bahwa penerima dari manfaat dari badan gizi gratis dari makan bergizi gratis ini adalah anak sekolah. Jadi mulai dari usia sekolahnya PAUD, SD, SMP, SMA, SD negeri, SMA negeri maupun swasta. Pesantren juga. Jadi itu ikut semua menerima. Tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Kepala, kalau jumlah yang non pesantren di Medan ini mungkin di Sumatera Utara 3 juta ya. Nah kalau ditambahin yang pesantren, kira-kira di Sumatera Utara bisa mencapai 3,7an kayaknya. Jadi banyak juga pesantren di Sumatera Utara di 33 kabupaten. Kemudian kita kan mau mencetak SDM berkualitas, pemenuhan gizi nasional. Jadi ibu hamil dan ibu menyusui itu melahirkan generasi yang sehat, itu yang kita mau. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat ya, ada yang kita berikan makan ini kepada ibu-ibu yang sedang hamil, kita berikan itu di posyandu, mereka datang, itu mereka sangat terharu ya, sampai ada yang nangis, mereka sekarang ada makan. Waduh, kita diperhatikan juga ya, masa hamil pun negara memberikan gitu. Nah, program ini menjadi satu-satunya di dunia ketika memberikan makan bergizi gratis itu buat ibu hamil, ibu menyusui, dan infant. Kalau memberikan makan bergizi gratis untuk anak sekolah Bapak Ibu, kita
ada bersama dengan 77 negara lainnya. Negara yang paling lama memberikan makan bergizi gratis di dunia itu adalah Jepang, 150 tahun. Bapak Ibu nanti bisa baca mungkin di artikelnya. The Japanese Kingdom actually is the first country in the world that giving free meals nutritious to the children. Nah, baru dilanjut oleh United Kingdom, Inggris. Inggris itu juga 100 tahun. Ya. Kemudian lanjut Brazil. Brazil itu 80 tahun, sudah memberikan lebih kurang 50 juta. Jadi negara-negara seperti Jerman juga memberikan, tapi dia tidak begitu banyak. Finlandia juga memberikan. Kalau tidak saya Kamboja, Filipina itu juga memberikan. Jadi banyak negara-negara di dunia ini memberikan makan bergizi gratis ini kepada anak-anaknya. Dan mereka diam saja tentu ya, karena mereka mau membangun bangsanya kan ini. Ngapain dia mesti minta persetujuan negara lain? Gitu. You have to develop your own children, kata ya. Sebagai orang tua kita harus bertanggung jawab mendevelop, membangun anak-anak kita kan gitu. Nah, lanjut. Kemudian misi kami itu sebenarnya Bapak Ibu adalah bagaimana supaya akses makanan itu sampai. Jadi nanti kita diskusikan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Kalau ada sekolah-sekolah sampai di gunung-gunung gitu, di Sipahutan atau di ujung Nias juga, bagaimana kita memberikan ke mereka? Tekniknya bagaimana supaya mereka semua bisa mendapat, karena justru di tempat itulah yang paling susah mereka bisa mendapatkan makanan bergizi. Kemudian mengoptimalkan edukasi dan promosi gizi, memperkuat tata kelola koordinasi dalam pembangunan gizi nasional. Kemudian kita membangun kemitraan. Jadi dalam melakukan ini makanya kita bermitra. Sebenarnya bermitra dengan, kalau Bapak Ibu lihat tadi itu yang membangun dapur itu ada yayasan, ada individu, ada juga kita bermitra itu bekerja sama dengan institusi TNI, Polri, BIN. Kita ajak juga kerjasama NU, Muhammadiyah, banyak yang sudah diajak kerja. Tentu otomatis juga Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, ya, menjadi mitra koordinasi yang sangat kuat dari PGN. Lanjut. Nah, ini strateginya Bu. Ini gambaran arsitektur bagaimana sih kita membuat makan bergizinya yang tadi. Yang tadi kan tujuannya kita memberikan akses. Nah, orang tanya, gimana Bapak memberikan akses makan kepada anak-anak di seluruh Indonesia? Ada beberapa orang yang mengatakan, udahlah kasih aja duit ke orang tuanya. Well, belum tentu Bapak Ibu kasih duit ke orang tuanya. Kita kan sudah ada kartu Indonesia Pintar. Saya datang ke Medan waktu itu di Jalan STM karena ada viral video anak-anak yang disuruh duduk di lantai belum bayar uang sekolah 7 bulan. Viral sampai ke Menteri Bappenas, sampai ke Sespi Pak Presiden. Itu kok masuk dari Medan bisa begitu terjadi. Saya langsung disuruh datang ke Medan juga Bapak. Saya langsung datang ke sekolah SD swasta itu yang di Jalan STM. Terus langsung datangin gurunya. Kenapa bisa begini? Nah, dibilang itu anak itu belum bayar uang sekolah 7 bulan. Kita cek ke rumahnya, memang aduh, itu rumah kontrakan hanya 3x3 orang tuanya tinggal. Bapaknya buruh bangunan lepas, ibunya nggak kerja apa-apa. Paling tinggal mereka punya penghasilan 700.000, anaknya 3. Jadi uang yang ada di kartu Indonesia Pintar 450.000 itu nggak dipakai buat bayar sekolah, tapi buat bayar kelanjutan hidup mereka. Nah, ini kan bukan solusi ya, menghukum anak itu bukan solusi. Jadi kita bilang, oke, segera bangun dapur di situ. Nah, singkat ceritanya Bapak Ibu kalau mau melihat nanti di Jalan STM itu ada dibangun satu dapur. Di situ sudah dipekerjakan 47 ibu-ibu seperti tadi, termasuk ibunya anak yang tadi dihukum itu. Ibu dan bapaknya bekerja, itu kita kasih gaji, kita kasih relawan itu kita bilang, itu dikasih penghasilan 2 juta. Jadi ketika ayah ibunya bekerja, sudah mendapat 4 juta, sudah melewati titik garis kemiskinan, sudah malah menuju keluarga menengah. Anaknya ada 3 orang mendapat makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Sekarang dia di SD negeri di sana ya. Nanti itu Agung tahu. Jadi saya ketemu lagi dengan anak itu. Sekarang dia badannya sudah lebih tegap, berisi, dan pancaran matanya sudah mulai ada kehidupan. Jadi itu Bapak Ibu, jadi kehadirannya dia bisa mendatangkan pekerjaan buat orang tuanya dan juga memberikan makan buat anak tersebut. Ya mungkin ada sedikit tambahan kali ya, aktivitas buat para guru tapi ya. Jadi kan begitu terjadi juga ya, tambahan aktivitas. Nah ini dia,
inilah modelnya. Jadi kita buatkan tidak dengan memberikan uang kepada orang tua murid, tapi dengan membuat satuan-satuan pelayanan. Di dalam satuan pelayanan ini Bapak Ibu, di sinilah bekerja 50 orang. Yang tadi, satu kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi, ada ahli gizi, itu sarjana juga, ada ahli akuntansi satu orang juga, itu sarjana. Jadi 3 sarjana di satu satuan pemenuhan gizi begini. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa negara kita ini nanti target yang akan diberikan itu lebih kurang 82,9 juta. Kita memerlukan 30.000. Begini Bapak Ibu, yang kita perlukan 30.000. Jadi kita akan merekrut 30.000 kali 3, 90.000 sarjana. Mereka ini sudah ada 30.000 sekarang ya. 30.000 SPPI sudah direkrut. Jadi pembukaan lapangan pekerjaan dengan program ini. Dan mereka rata-rata digaji di atas UMR lah, sudah pasti sarjana kita ya. Nah, relawan-relawan bekerja itu dikasih gaji, kita bilang minimum kalian harus dikasih penghasilan 2 juta. Jadi itu yang bekerja di sini Bapak Ibu. Jadi ada 3 sarjana dibayar oleh BGN, ada 47 relawan dari ibu-ibu, bapak-bapak sekitar dapur. Nah, kemudian mereka harus bekerja sama dengan sekolah-sekolah di sini untuk mencari dan bekerja sama dengan sekolah mana saja yang bisa diberikan makan bergizi gratis di sini, yang radiusnya 6 km dari dapur itu, supaya pengantarannya tidak lebih dari 30 menit. Kalau lebih dari 30 menit kita takut basi makanannya. Sebenarnya itu setting kita ini dalam membuat desainnya. Nah, juga ke ibu hamil, ibu menyusui dan balita ini di posyandu, di puskesmas, titik temunya, mengasih ke mereka, diantar makanannya ke sana. Nah, dari mana datangnya ini? Semua yang kita masak di sini itu datangnya dari BUMDes koperasi. Jadi beras itu dari petani sekitar, ya sayur semua dari petani sekitar yang harusnya dijual ke sini. Dari sini dijual ke satuan pelayanan. Ini petani, ayam, telur, ini nelayan. Jadi kita sudah bikin satu program planning system supaya ekonomi negara kita bangkit. Kan selama ini Bapak Ibu banyak petani itu tidak mau bertani, kenapa? Begitu dia panen katanya Pak, dia punya harga pokok untuk bikin cabai itu 20.000 per kilo. Ketika panen, kan sebelum panen dia dengar harga cabai 50.000, ya. Begitu panen harga cabai malah 15.000. Wah, karena nggak ada yang beli, dihancurin itu cabainya. Nggak mau lagi orang bertani. Nah, kita mengatakan di sini beli harga-harga pertanian itu sesuai harga pasar, supaya petani kita bangkit. Jadi waktu saya ke Jepang, saya lihat di Nagasaki ya, di desa-desanya itu kehidupan desa itu malah jauh lebih makmur dari kehidupan kota. Kenapa? Karena mereka hasil-hasil pertaniannya dibeli oleh satuan-satuan pemberi makan bergizi gratis negara itu. Bahkan ada yang sudah bekerja di tempat pengolahan susu lokal sampai 30-40 tahun. Jadi mereka udah mengkreat pekerjaan untuk mereka sendiri, dan itu ya secara ekonomi bisa dijustifikasi. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu. Jadi inilah desainnya. Kalau Bapak Ibu nanti bertanya sebenarnya gimana sih Pak desainnya? Nah, tapi Bapak Ibu, ini bisa saja ini berada di sekolah. Jadi kalau pesantren kan saya adalah salah satu pejabat kita juga mengatakan, Pak, saya mau mendukung ada pesantren jumlah muridnya 12.000. Bisa nggak kita bikin dapurnya di pesantren? Saya bilang sama kepala badan kalau dia mau dibikin di dalam, itu contohnya bisa aja. Asal di pesantren tersebut bisa dibangun dapur yang layak. Gitu. Jadi kita iyakan Bu. Jadi sekarang model kita, jadi ada dapur yang dia dapur sentral Bu. Dia berdiri di sini melayani sekolah sekitarnya 6 km. Ada juga yang di dalam pesantren, di dalam paroki, di dalam seminari kalau mereka mau bikin. Itu bisa, asal dapat izin dari uskup gitu, itu bisa. Jadi kita dengan NU itu bekerja di pesantren Muhammadiyah. Jadi itu ya. Next. Nah, ini tadi saya sudah lewati, jadi lanjut aja. Kalau ini tujuannya kan, tadi ya target kita apa? Kan membuat asupan gizi, naiknya kehadiran siswa makin baik dalam bersekolah, tujuan pendidikannya, tujuan bidang gizinya, tujuan bidang ekonomi, pemanfaatan bahan pangan lokal dan peningkatan kesejahteraan petani. Kemudian kita mau supaya tujuan bidang kemiskinan, penciptaan lapangan kerja. Yes. Bapak Ibu tadi
Kalau kita bangun 30.000 dapur Bapak Ibu, ada 50 orang bekerja, maka 30.000 dapur akan menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru. Nah, Bapak Ibu ini sekarang saya encourage, kalau Bapak Ibu punya anak keponakan yang lulusan akuntansi, ahli gizi, kami akan sangat butuh di Sumatera Utara untuk bekerja di dapur-dapur ya, teman-teman SPPI ya. Nah, berikan aplaus dulu kalau Bapak Ibu punya, kita lagi cari. Mau tahu di Medan berapa perlunya? Medan itu perlu lebih kurang 1.700 seperti itu. 1.700 dapur kita perlukan di seluruh Sumatera Utara saat ini. Nah, sekarang sudah berjalan sekitar 170-an, sudah ada operasional. Jadi kita masih butuh lagi 1.000-an lagi ahli gizi, akuntan. Jadi kalau Bapak Ibu punya keponakan anak yang masih menganggur lulusan sarjana ahli gizi, akuntansi, ini satu kesempatan untuk bekerja. Mereka nanti jadi pegawai BPS, gitu ya. Ini satu kesempatan juga. Lanjut. Bapak Ibu mau tahu kira-kira mereka digaji berapa kalau sarjana? Sarjana ya pasti harus di atas UMR, itu mencapai angka ya sekitar 5 juta lah kalian bisa didapatkan gitu. Kan lumayan ya daripada anak atau keponakan ibu itu nganggur lama, dia bingung mau kemana kerja. Oke, lanjut. Nah, ini tadi kelompok penerima sasarannya Bapak Ibu ya. Ini tadi. Nah, di Sumut ini sebenarnya Bapak Ibu ya sudah ada beroperasi lebih kurang 170 dapur. Bapak Ibu mau tahu kira-kira skala ekonominya? Satu dapur itu Bapak Ibu kalau melayani 3.000 orang, satu orang itu budgetnya Rp15.000 dikasih negara. Rp15.000. Jadi kalau satu dapur melayani 3.000 maka Rp45 juta setiap hari negara memberikan. Nah, dari 15.000 itu 10.000 harus membeli bahan baku.